Selamat siang, selamat datang di Casa Roberto First Day Corner Talk. Ruang bincang bareng insan-insan inspiratif, kreatif, dan juga berprestasi. Bersama saya, Charles Nayawan. Sudah hadir bersama saya sosok yang sudah lebih dari 2 dekade berurusan dengan data, tapi juga dekat dengan cerita manusia. Selamat datang di Casa Roberto, Mbak Putri. Ya, terima kasih. Selamat siang. Oke. Lebih dari 2 dekade dekat dengan data. Kira-kira apa ya profesi Mbak Putri ini sebenarnya? Apa ya? Tukang survei kan? Waduh. Jadi awalnya saya masuk itu di bagian litbang, itu di bagian penelitian pengembangan, direkrut untuk membuat tulisan otonomi daerah waktu itu. Jadi sekira-kira tahun 2000-an itu kan banyak permekaran kan kabupaten kota di Indonesia gitu. Terus karena saya lulusan dari planologi itu mungkin perusahaan itu melihat bahwa ini pas ya hubungannya tata kota, kemudian saya direkrut untuk membuat tulisan otonomi daerah. Nah, dengan tulisan otonomi daerah itu kan pasti saya berurusan dengan data-data ya. Jadi melihat potensi daerah itu apa, gitu kan. Teman data saya itu ya BPS itu gitu. Jadi dari awal udah terbiasa melihat data-data BPS dari zaman masih hard copy yang buku tebel-tebel sampai sekarang udah jadi digital gitu. Tuh Mas Charles. Ya. Saya bacain aja ya. Sekarang tuh Wakil Kepala Desk Investigasi dan Data Redaksi Harian Kompas. Itu gimana? Ceritain. Kayaknya ngeri ya kalau investigasi ya, tapi dilihat aja sih yang datanya gitu, yang bagian data. Jadi kalau di Kompas itu jurnalisme data itu bidang baru ya, baru Mei 2021 gitu. Saya masuk awal itu di Kompas di bagian litbang, kemudian karena keperluan membentukkan tim baru di redaksi jurnalisme data, saya ditarik ke redaksi untuk membuat tim baru jurnalisme data. Gitu. Nah, kebetulan wadahnya itu disatukan dengan teman-teman desinvestigasi gitu. Ya mungkin cara kerjanya mirip-mirip ya. Kalau teman investigasi itu memulai liputan dari fakta. Jadi fakta ada hal yang nggak benar di lapangan gitu kan. Kalau saya itu berawal dari data, keganjilan data gitu. Jadi makanya kami disatukan dalam satu desk atau satu bagian yang sama gitu. Dari awal satu tim, kemudian jurnalisme data, kemudian kira-kira 2023 menjadi 2 tim. Oke. Sebelum kita lebih jauh tentang investigasi dan liputan, Mbak Putri ini dari lahir sampai kuliah ya ada di Semarang. Terus melanjutkan S1 di Undip. Universitas Indonesia dan kemudian S1-nya di Undip. Oh, di Undip. Di Undip, di planologi Undip. Oh, S2-nya di UI, baru di UI S2-nya setelah bekerja. Kita tarik belakang lagi. Ya. Dari SD sampai SMA, kira-kira apa yang membentuk cara pikir Mbak Putri sehingga sampai ada di titik ini? Apa ya, dari dulu sih saya ingat Bapak Ibu tuh selalu mendekatkan saya sama buku, gitu kan. Jadi di awal itu saya belum bisa baca, selalu dibacain Bobo, gitu kan, dulu majalah Bobo. Mungkin sekarang anak-anak sekarang nggak tahu ya Bobo itu apa, gitu kan. Terus akhirnya saya ada keinginan membaca waktu itu, belajar membaca, gitu kan, sampai waktu itu kelas TK 0 besar, zaman TK 0 besar itu baru saya yang bisa baca satu kelas. Nah dari itu
Kemudian orang tua masih ngasih buku-buku terus ya, buku-buku apa sih namanya, penemuan-penemuan dulu itu kan yang buku kecil-kecil itu gitu. Nah, terus itu jadi melekat di saya suka suka baca buku ya, suka baca buku, kemudian ditunjang juga oleh lingkungan saya, artinya sepupu-sepupu saya itu yang sebaya itu juga suka buku, sehingga kami sering tuker-tukeran buku itu. Kalau misalnya orang tua nggak mampu beli buku, dulu ada Enid Blyton itu kan yang Ya. 5 sekawan itu saya tuker dengan saudara gitu kan. Jadi ingat saya pernah punya taman bacaan dulu waktu kecil itu. Di Di rumah di rumah. iseng-iseng aja, taman bacaan kelas berapa ya saya bikin SD itu ada beberapa buku yang saya punya, kemudian saya susun, terus kalau ada tetangga pinjem boleh saya catat gitu kan. Terus sampai kemudian SD kelas 6 kalau nggak salah, buku-buku itu bubar karena terus kebanjiran gitu kan. Kena lumpur dan sebagainya itu. Terus SMP masih melanjutkan suka baca buku, terus sampai akhirnya kebetulan kerja itu yang mengharuskan saya baca buku kan, paling enggak kalau di Kompas mau nggak mau harus suka baca buku gitu kan. Bahkan di tes awal itu ditanya buku terakhir yang kamu baca apa. Semakin difasilitasi dengan buku itu karena kan di Kompas Gramedia sering ada diskonnya. Oke. Sering ada diskon buku gitu. Jadi ya lama-lama saya punya koleksi buku sekarang itu di rumah gitu. Yang harus saya baca paling enggak untuk supaya kalau nulis tuh lebih mudah, lebih ngalir gitu sih Mas. Ya. Kalau fiksi yang terakhir dibaca apa? Jadi skretek. Jadi Kretek. Ya, mungkin saya telat baca ya. Udah baru kemarin sempet baca. Lebih bagus filmnya atau bagus? Saya malah belum nonton filmnya. Oh, belum Di nonton. Netflix saya nggak langganan gitu. Nggak Oh, langganan. iya. Terus setelah itu semua dan buku dan lain-lain dan koleksi yang macam-macam seperti itu, apa yang menjadi bekal? Akhirnya, oh ini nih, saya kayak gini nih, saya cocok dengan dunia saya sekarang ini. Apa ya? Sebetulnya dulu masuk ke Kompas itu juga bukan cita-cita saya ya. Jadi saya waktu itu maunya jadi arsitek gitu. Kayak bapak lah. Bapak kan juga pengennya ada yang nerusin alat-alatnya, ada yang make gitu kan. Tapi saya keterimanya bukan di jurusan arsitek, tapi di planologi gitu. Ya. Nah, awal-awal juga kesel ya, kalau nggak keterima arsitek tuh. Tapi kesini saya mikir ternyata mungkin saya lebih cocok di planologi karena saya lebih suka nulis dibanding menggambar bisa, tapi mungkin nggak secanggih teman-teman yang arsitek yang lain ya. Saya lebih suka nulis gitu, dan itu di planologi diperlukan banget gitu karena kan kita harus bikin konsep perencanaan gitu kan, terbiasa untuk membuat rencana kota harus kayak gimana. Jadi kalau dulu ujian itu kertasnya ganti itu udah wow gitu, udah dikeplokin gitu satu kelas gitu, kertasnya ganti, isinya entah apa pokoknya nulis gitu kan. Nah itu ternyata bekal buat cari kerja gitu. Waktu itu kan memang planologi itu nggak banyak yang tahu ya itu apa gitu kan, baru ITB yang punya, Undip tuh baru 92 ada gitu. Banyak yang bilang ini ilmu planet, ilmu tanaman gitu kan. Terus PNS juga belum buka gitu. Kemudian teman saya bilang, aduh Kompas buka tuh lowongan pekerjaan gitu sebagai peneliti. Terus saya bilang nggak ada nih tulisan planologi gitu. Ya udah kamu iseng aja daftar gitu kan, iseng-iseng berhadiah. Teman saya bilang gitu. Tapi memang saya juga sudah lama baca Kompas karena orang tua langganan Kompas kan. Jadi dulu tuh kalau di kuliah tuh dikenal kayak tukang koran juga. Karena maksud saya teman-teman sering dapat tugas misalnya menganalisis berita koran yang berhubungan dengan kota gitu. Terus akhirnya teman-teman main ke rumah nyari-nyari sendiri gitu kan. Nah, kemudian saya masuk lowongan itu, sebenarnya ada dua, antara wartawan dan peneliti gitu. Ibu melarang kamu nggak usah jadi wartawan, ntar kamu kemana-mana nggak bisa sering-sering pulang ke Semarang. Jadi ibu menyetujui masuk ke peneliti gitu. Dan peneliti itu juga nggak mulus ya, artinya saya sempat nggak lolos di tahap kedua gitu, ketika wawancara hasil psikotes gitu. Nah itu
saya banyak diem ketika misalnya diskusi kelompok gitu. Terus ya udah nggak diterima ya sudah, waktu itu saya mikir cari kerjaan yang lain gitu kan. Terus ternyata 2 minggu kemudian ditelepon dari Kompas bilang, Mbak, ini teman-teman yang lolos psikotes itu ternyata bahasa Indonesianya jelek semua gitu. Jadi ya SDM itu memanggil semua rekrutan gitu kan. Wah, ini kok beruntung juga saya gitu kan. Saya masuk lagi bahasa Indonesia, bahasa Inggris lolos gitu kan. Kemudian tes bidang lolos, nggak nyangka juga bisa melewati tahap-tahap itu tes kesehatan. Jadi kalau di Kompas tuh tesnya banyak ya, hampir 5 atau 6 gitu sampai tes kesehatan. Begitu masuk saya juga merasa bahwa kok nggak nyangka bisa bekerja di bidang media yang selama ini nggak pernah terpikirkan gitu kan. Terus apalagi kemudian pindah ke redaksi, kayak melanggar janji ke ibu, tapi ibu udah biasa sih ngelihat saya pergi kemana-mana sendiri. Ini bapak ibu udah biasa gitu. Yang tadinya khawatir ya udahlah terserah gitu sekarang. Tapi rasanya begitu masuk ke Litbang Kompas itu langsung klik gitu atau masih ragu-ragu dulu, bingung gitu? Langsung klik karena waktu di planologi kan juga kita mengenal buka data BPS juga gitu, kita bikin survei gitu ke masyarakat, izin kes bangkol dan sebagainya. Awal-awal sih nggak terlalu kaget ya. Yang bikin kaget adalah tulisannya yang tadinya panjang lebar harus jadi kecil gitu. Nah itu yang butuh penyesuaian gitu. Oke, saya mau minta Mbak Putri ini untuk nerangin sedikit apa itu tentang planologi. Kalau di sini tulisannya adalah teknik perencanaan wilayah kota. Boleh dikasih tahu ke teman-teman? Ya, teman-teman, perencanaan wilayah kota atau planologi itu masuknya ke teknik ya. Kalau di Universitas Diponegoro, jadi kita mempelajari bagaimana merencanakan suatu kota atau wilayah itu bisa kabupaten juga atau kawasan industri misalnya, kawasan perumahan. Nah, untuk membuat satu rencana wilayah, rencana tata ruang wilayah itu bukan dari satu aspek aja kan, kita harus mikirin banyak aspek. Jadi kita dari awal tuh dilatih harus berpikir makro gitu kan, harus ngelihat manusianya gimana, kemudian fisik alamnya di daerah banjir, daerah gempa, rawan gempa bumi dan sebagainya. Kemudian apakah ada air gitu, apakah ada sarana listrik dan sebagainya. Nah itu kita harus dilatih memikir secara global. Kemudian ada proses menghitungnya sih, itu ya kebutuhan airnya berapa, kebutuhan listrik berapa dan sebagainya. Nah kita juga nggak berhenti di situ ya. Misalnya juga kita menghitung, misalnya membuat rumah ya, butuh berapa rumah sih, itu ada ketentuannya sendiri gitu. Nah, sekarang teknik perencanaan wilayah kota planologi itu sudah cukup berkembang ya. Biasanya lulusannya bekerja di pemerintahan, di Bapeda, di Bappenas gitu, atau dinas perumahan, dinas tata ruang gitu kan. Dibanding waktu saya lulus, bingung ya mau kerja di mana, tapi sekarang lulusannya sudah tertampung. Dan kalau mungkin teman-teman ingat wali kota Surabaya dulu, Bu Risma, itu salah satu lulusan planologi tapi S2-nya gitu. Nah, kita kan dulu diajarin bahwa sebetulnya ya planologi itu bisa jadi wali kota atau bupati gitu kan, yang memang dia udah paham gitu. Jangan sampai tempatnya direbut anak arsitek gitu. Apalagi, enggak, jangan jangan diterusin. Jangan diterusin. Hati menjerit. Oke, kita tadi ngomongin bupati, ngomongin Bu Risma. Mbak Putri ini juga di luar pekerjaannya juga ambil proyek politik dan juga ada quick count. Pernah nggak Mbak Putri ngalamin peristiwa yang nggak terlupakan ya, atau malah justru peristiwa yang absurd di quick count dan politik? Terakhir itu saya pegang quick count itu 2019. Itu saya sebelum pindah ke redaksi. Itu saya ditugasin jadi korwil di koordinator wilayah. Jadi kan ketika quick count itu Kompas membuat koordinator wilayah yang terdiri dari peneliti-peneliti ya. Itu disebar ke 34 provinsi. Gitu. Terus saya dapat Nusa Tenggara Barat itu, tempat yang belum pernah saya jamah sebelumnya itu.
eh, apa saya ngambil di daerah Kabupaten Bima itu, jadi saya nemenin satu interviewernya itu bukan mahasiswa ya, karena agak susah nyari mahasiswa di daerah Bima gitu. Interviewernya mbak-mbak mungkin seusia saya kali ya. Itu kebetulan susah sinyal gitu, susah sinyal sebetulnya nggak jauh dari kota tapi mungkin agak di bukit, susah, nggak terjangkau sinyal itu. Padahal kalau quick count itu kan prosedurnya cukup rigid ya. Jadi waktu itu masih pakai SMS, kalau SMS gagal pakai sistem gitu, sistem gagal dan sebagainya di telepon gitu. Nah, entah kenapa karena susah sinyal, susah nyantol gitu. Jadi satu TPS ini nggak masuk suaranya gitu. Saya juga nelpon juga susah di Jakarta. Saya paling inget tuh nelpon sampai ini harus manjat apa gitu, berdiri di mana gitu kan. Aduh susah banget sih. Akhirnya ya muter-muter, ada satu rumah agak di atas itu, saya nangkring di tangganya itu kan, ambil ini nggak bisa nih, jangan ditelepon terus interviewernya, stres nanti interviewernya. Ini saya bacain aja ya, nanti masukin ke sistem gitu. Tapi kan nggak mudah juga koordinasi di Jakarta yang jaga interviewer juga, apa sih, anak-anak mahasiswa juga yang nggak paham gitu kan, yang mereka kerjanya berdasarkan prosedur gitu kan. Sempet ini gimana sih kok ditelepon gitu kan, itu sampai malam itu jam berapa ya, sampai sekitar jam 9 gitu, sampai jam 9 akhirnya hasilnya ketinggalan sendiri kan, tapi untung saya nggak sendiri, ada beberapa daerah yang kayak Papua, NTT yang susah itu. Nah itu terakhir ya buat saya quick count jadi korwil, itu wah kok ini di tempat yang belum pernah saya datengin, Bima pertama kali, susah nyari interviewer, susah sinyal. Oh, saya jadi paham, oh gini ya namanya susah sinyal. Kalau marah-marah interviewer, ternyata saya ngalamin juga gitu kan. Ya, Mbak Putri ini suka traveling, tapi akhirnya bisa apa ya? Bisa dapat fasilitas gitu ya setelah masuk ke Kompas. Betul kayak gitu? Akhirnya bisa jalan-jalan. Gitu ya, betul ya. Cita-citanya dulu kayak gitu ya, bisa traveling tapi difasilitasi kantor gitu ya. Itu nggak cita-cita. Oh, nggak cita-cita. Apa dong? Tiba-tiba udah diatur sama yang di atas. Traveling terakhir kemana nih? Traveling terakhir kemana ya? Aduh, saya udah lama nggak traveling sejak pandemi gitu. Kemana? Saya malah jadi nggak inget lagi ya. Ke Jogja mungkin ya. Sekitar Oktober itu saya karena udah jenuh dengan pekerjaan dan di Jakarta. Saya udah lama nggak tugas luar kota, karena kan kalau di jurnalisme data ya sudah, dengan data cukup wawancara Jabodetabek gitu loh. Jadi sulit terbuka untuk bisa tugas luar kota gitu kan. Saya jalan sendiri waktu itu ke Jogja, menciptakan pola jalan-jalan sendiri gitu kan. Saya nginep di hotel, kemudian jalan tur pasar gitu kan, pasar Ngasem dan sebagainya. Terus ketika weekend saya nelpon keponakan ada yang sekolah sana, ayo temenin Bude jalan-jalan gitu. Terus saya nyewa motor gitu kan, motor jalan dari Kaliurang, kemudian nginepnya di mana? Daerah turis di selatan dekat Parangtritis itu apa? Saya lupa namanya. Apa? Teman-teman tahu mungkin? Bukan, masih di kota Jogja yang banyak bule-bulenya itu. Ya, Prawiro Taman gitu. Jadi kebetulan ada teman kantor yang nikah di arah Kaliurang. Jadi saya naik motor dari Prawiro Taman ke Kaliurang, kemudian balik lagi untuk mandi, terus pengen ke Ganjuran gitu kan. Wah, udah lama nggak naik motor gitu kan, pegel juga gitu kan. Iya. Tapi itu menyenangkan sih, karena udah lama nggak traveling gitu kan, terus cukup refresh lah buat saya, meskipun hanya cuma ke Jogja gitu. Oke, refresh. Nah, Mbak Putri pernah nggak, kita ngomongin data lagi, dan tadi tentang quick count dan politik. Pernah nggak ada di situasi di mana data bicara seperti ini, tapi intuisi Mbak berbicara ini? Ini sebenarnya waktu ngerjain lansia, jadi kira-kira bulan, ya tepat setahun yang lalu lah kan, karena ada hari lansia Mei, 29 Mei itu kan, kita satu tim, saya bertiga gitu kan, ada Krisna, ada Judith gitu, kita sepakat ngambil tema lansia gitu. Jadi waktu itu kita mau mengarahkan soal sandwich generation gitu kan. Itu umum kan ya, dan data
berkata begitu gitu kan. Kemudian entah kenapa ya itu ya, kalau di redaksi itu terkena tiba-tiba berita jatuh dari langit gitu kan. Saya naik Gojek ke stasiun dari rumah. Kan ada dijemput oleh sopirnya tuh udah setengah bayar gitu. Tiba-tiba dia curhat aja gitu. Mbak, saya ini biasa ngambil rute jauh loh gitu kan. Terus saya nanggung, saya udah tua nih Mbak, udah 62 atau 63 gitu, saya harus nanggung 2 keluarga gitu kan. Loh kenapa Pak anaknya Pak kok nggak kerja sendiri? Anak saya perempuan janda, ditinggal meninggal suaminya gitu kan. Terus dia udah cari kerja susah, padahal dia lulusan SMA susah gitu, dapatnya membantu rumah tangga gitu kan. Terus saya cerita sama tim saya gitu kan, kok saya ketemu ini ya sama tukang ojek gitu. Terus teman saya bilang, coba Mbak dilihat, jangan-jangan masih ada loh lansia yang menanggung Gen Z gitu kan, di si milenial gitu. Coba-coba kita lihat lagi gitu kan. Teman saya ngeliat lagi, oh iya Mbak masih ada, dan sekian ini lebih banyak loh, saya lupa angkanya berapa. Terus saya cerita ke editor saya gitu kan, kepala des Mas Andi, terus ngomong, ini kok saya menemukan temuan yang menarik ya dari fakta di lapangan gitu kan, ketemu tukang ojek ternyata ada datanya berkata kayak gitu. Terus ya udah dicoba aja dimunculkan sebagai temuan pertama, nanti yang sandwich generation temuan kedua. Kami kan harus menghasilkan 2 temuan ya, kalau liputan itu hari pertama hari kedua. Nah, ternyata itu diamini oleh pemerintah gitu loh. Ternyata masih juga banyak lansia yang menanggung Gen Z, terutama Gen Z, karena memang Gen Z-nya itu susah dapat pekerjaan, gitu kan. Terus ada mereka juga males gitu kan, Gen Z kan terkenal masuk pekerjaan gitu kan. Nah kami juga nemuin juga cerita salah satu tukang kantin di belakang gitu, cerita anaknya itu lulusan STM, nggak dapat kerja, akhirnya dia kerja sama ibunya. Jadi pelayan kantin, ibunya yang bayar. Ya. Ya itu sesuatu sih buat kami. Ternyata ada juga ya, bukan digerakkan dari data, tapi kami udah berangkat dulu dari fakta di lapangan. Gitu. Apakah ada pernah premis atau apapun yang menggerakkan ini menjadi yang secara pribadi itu terjadi, akhirnya itu tergerak menjadi sebuah penelitian atau liputan. Misalnya Mbak Putri concern ke food waste misalnya atau ke lifestyle, akhirnya menjadi sebuah liputan dan itu menjadi satu basic penelitian untuk jadi data yang bisa diolah. Gitu. Sebetulnya beberapa tema kami itu kami bermula dari ada yang dari fakta ya, kemudian misalnya kayak kemarin terakhir program makan bergizi gratis gitu kan, lagi rame dibahas, ya sudah ada usulan dari satu tim, terus kita ngarap ini Mbak, oke gitu kan. Ada juga yang misalnya kayak food waste itu kita iseng lihat aja data ini, kok data sampah makanan banyak ya gitu, kita mau apain gitu kan. Itu kan di luar belum banyak ya orang ngomongin food waste ya waktu tahun 2022 gitu. Yang food waste itu justru jadi viral gitu loh, tanpa kita duga. Sebetulnya Bappenas sudah menghitung tapi kurang booming gitu kan. Kemudian ketika kami menghitung sendiri ternyata lebih booming gitu kan, dan itu menjadi berkesan buat kami satu tim waktu itu karena akhirnya jadi gerakan buat gereja Katolik gitu. Ketika Hari Pangan Sedunia itu, terus supaya jangan harus menghabiskan makanan gitu, jangan membuang sisa makanan gitu. Itu sebenarnya dari keisengan aja yang melihat data kok banyak gitu, kok lebih banyak daripada sampah plastik dan sebagainya sama makanan itu. Terus ini jadi gerakan di KAJ, kemudian kami nanya beberapa teman dan ternyata memang beberapa teman tuh masih menganggap sampah makanan itu sampah organik gitu. Boleh diceritakan ke teman-teman gimana sih kami ini orang awam memanfaatkan data BPS dan data-data seperti itu dan bagaimana stepnya secara bahasa bayi aja deh kira-kira. Mana ya? Misalnya kayak kasus
Ini contohnya yang baru apa? Yang lagi rame nih ya. Kemarin lagi rame di salah satu Twitter di cuitan X itu bahwa di BSD itu banyak pencari kerja itu lulusan S1 bahkan S2 gitu. Nah, ini sebenarnya bukan garapan liputan saya ya, tapi kemudian saya menjadi contoh eh, itu kan satu fakta ya, fakta di lapangan. Kenapa banyak lulusan S1 kemudian menjadi ini. Nah, kita lihat datanya. Sebetulnya data BPS itu kan bisa ada beberapa survei di BPS. Ada survei sosial ekonomi nasional itu yang terkait dengan konsumsi masyarakat ya sehari-hari, misalnya makan apa, air bersih kayak gimana, tinggal di mana itu. Nah, satu lagi survei Angkatan Kerja Nasional, Sakernas gitu. Nah, terkait dengan tenaga kerja ini kita bisa melihat dari Sakernas kan. Apalagi BPS sekarang sudah cukup terbuka ya. Kita misalnya buka bps.go.id gitu kan, terus kita nyari data, ada kolom apa namanya, searching gitu kan, nyari data pengangguran gitu kan. Apakah benar pengangguran yang sekarang ini lebih banyak lulusan S1 atau S2? Gitu. Dicek dulu gitu kan. Misalnya ternyata meningkat dari tahun ke tahun gitu. Nah, ini satu fakta tersendiri bahwa ternyata masih banyak juga nih lulusan S1 yang belum tertampung ya dan jumlahnya semakin banyak gitu kan. Nah, itu bisa jadi apa temuan awal kemudian kita melangkah ke depan sebetulnya ada apa sih ketika data itu terus naik gitu. Kita bisa lihat apakah mereka ini sesuai nggak sih antara lulusannya dengan pekerjaannya. Itu memang agak lebih rumit ya karena kita harus ngelihat data. Kalau BPS itu kan punya data lebih mikro lagi ya yang harus kita beli di BPS harganya bisa ratusan juta itu. Mereka ini sebetulnya lulusannya sesuai nggak sih dengan pekerjaannya itu. Apakah mereka nggak tertampung karena nggak sesuai karena kan mix and match sekarang nggak klop ya di dunia pendidikan sekarang gitu. Terus kemudian untuk itu kan dari data ya. Kemudian kadang-kadang orang ini malas ngapain lihat data. Kemudian kami ke lapangan mencari tadi lulusan-lulusan S1 yang kemudian terpaksa menjadi pembantu rumah tangga sebagai apa istilahnya kami sebagai daging tulisan lah supaya nggak terlalu isinya keras data-data doang gitu. Nah itu biasanya lebih bunyi dan kadang-kadang ketika kami pas mengambil satu narsum itu bisa jadi viral gitu. Ya, di tahun 2022, Mbak Putri membuat liputan tentang motor listrik, Ya. kendaraan listrik. Kondisi Indonesia masih seperti ini, isunya banyak, terus kepentingannya juga banyak. Mbak Putri optimis dengan ekosistem EV. Kalau ngelihat yang pemerintahan sekarang kayaknya enggak ya, arahnya bukan ke situ lagi kan. Apalagi mobil dinas sudah diganti yang mau ya kalau nggak salah gitu kan. Terus motor listrik itu dari liputan kami kemarin jadi tahu bahwa yang sebetulnya gesit itu yang dibilang produk dalam negeri itu ternyata ngambil spare part-nya tuh ngambil dari Cina gitu, beli white label, kemudian dilabelin di sini, kemudian dirakit gitu kan, dan itu juga gagal kan, karena kegagalan itu karena kayaknya pecah di dalam gitu loh, beberapa yang penciptanya ini kayak disingkirkan, gitu. Terus dikelola oleh pihak lain lagi, nggak tahu siapa yang ngolah malah kayak Wijaya Karya atau Waskita gitu loh, yang sebenarnya bukan di bidangnya. Jadi kalau saya lihat agak susah ya untuk pakai EV, apalagi nanti gimana baterainya gitu kan. Baterainya bukan sekedar kayak baterai laptop atau baterai HP yang ya kan 2 tahun sekali harus gantikan gitu kan. HP aja kan kalau ganti baterai sekarang udah mahal ya, mending beli baru gitu. Nah sekarang kalau motor sama mobil ini kayak gimana gitu kan. Kalau jawabannya hanya satu, dipaksa optimis, kira-kira akan terwujud di tahun berapa? Semua memakai motor listrik gitu. Semua memakai motor listrik, Ekosistemnya. memakai ekosistemnya ya. Kalau motor listrik mungkin
eh, bisa lebih dulu ya, motor listrik bisa lebih dulu karena sekarang sudah mulai masuk merek-merek dari luar gitu dan masyarakat sudah mulai make karena dirasa lebih ekonomis dibanding bensin gitu. Mungkin 2029 mungkin sudah ya. Tapi tergantung nih mereka yang sudah make bikin testimoni jelek atau enggak soal motor listrik itu kan. Ketika nanti ada mau ganti terus ternyata ini kan bisa kacau juga. Kalau mobil meskipun misalnya pasar mobil listrik juga banyak di sini ya orang mulai make, tapi apakah misalnya SPKLU-nya itu tersedia banyak gitu kan. Ketika misalnya tahun 2022 kemarin di salah satu FGD yang diadakan di Bank Kompas itu ada orang kaya lah di Makassar itu, dia punya rumah di kabupaten agak masuklah di Sulawesi Selatan. Dia bingung, ini saya kalau mau pulang kampung pakai ini gimana mau nge-charge-nya gitu kan. Nggak ada, mau di rumah kan juga nggak mungkin kan karena harus ada colok meteran tersendiri kan kalau mobil listrik itu kan. Kemudian dia menjadi urung gitu kan, meskipun dia sudah membeli tapi dia ragu-ragu juga gitu, hanya sekedar beli hanya untuk muter-muter di Makassar gitu. Nah, aku duga mungkin mobil listrik ya hanya di kota-kota besar aja sih. Jadi kalau sudah sampai di kota-kota kecil ya kecuali mungkin beli yang kecil-kecil itu ya. Ya. Yang pakai motor listrik bisa komen di bawah ya. Siapa tahu 2029 bikin klub motor EV. Mbak Putri, apa prinsip kerja Mbak Putri? Apa ya? Kalau saya selalu bilang ke teman-teman, jadi sebelum mulai project biasanya saya berdoa dulu sih, maksudnya saya berdoa secara pribadi gitu kan supaya project ini dengan waktu yang terbatas 1,5 bulan ini berjalan mulus gitu. Terus kalau saya bilang sama teman-teman ya sudah kita harus sesuai target waktu. Jadi kita bikin schedule harus sesuai target waktu. Ini ditaati ya pasti akan selesai gitu. Dan saya biasanya lebih suka melihat prosesnya ya, menghargai proses yang dikerjakan teman-teman. Kalau misalnya nanti targetnya, kami kan diberi target ya, keterbacaan harus tinggi gitu, average English time harus 1 menit lebih, harus dibaca sekian orang gitu kan. Itu saya pikir itu bonus lah kalau misalnya jadi seperti itu bonus. Yang penting kita prosesnya bisa belajar bareng-bareng, selesai. Terus kalau misalnya AET-nya tinggi jadi viral itu bonus buat kami dan saya juga nggak mau maksud teman-teman harus keterbacaannya tinggi. Tapi kami berusaha sih gimana harus keterbacaannya tinggi. Misalnya salah satu narsumnya melibatkan orang yang motivator di sosial media gitu kan, comot dikit-dikit lah gitu, siapa tahu viral gitu kan. Kalau nanti ujungnya berkata lain ya sudah, kami sudah berusaha gitu. Yeah. Ngomong-ngomong tentang keterbacaan nih, kita nih audiens banyak yang melihat realita tuh sekarang membaca realita tidak dengan data. Ada tips nggak kira-kira? Ya kalau orang sekarang kan literasinya jadi rendah ya, cuma ngelihat judul tanpa membaca terus sudah nyarin kemana-mana gitu ya. Kalau buat saya yang kerja di media ya baca judul kemudian baca judul sebelum di-share dibaca dulu gitu. Ini layak di-share atau enggak sih? Apakah benar sesuai judulnya atau enggak? Kayak kemarin tiba-tiba ada teman di grup SMA ada yang share Sri Mulyani mundur gitu kan video gitu. Terus dia udah ngomong. Saya cuma bilang, ini ada yang lebih baru loh, didengerin dulu. Padahal kan itu adalah video ya. Katanya orang sekarang lebih suka lihat video daripada membaca. Itu kan itu adalah sampai kemudian kami di Kompas itu membuat video-video berita gitu supaya orang tahu dulu faktanya gitu kan. Nah, jadi tips buat teman-teman jangan asal share. Jadi kalau ada judul yang misalnya clickbait dibaca dulu. Kalau misalnya itu baca misalnya di Tempo atau di kompas.id harus jadi pelanggan ya monggo menjadi pelanggan gitu. Ini promosi ya Mas Charles ya. Iya. Karena
kita tuh sebagai di media tuh harus dibantu untuk bisa menyajikan berita-berita yang up to date, berita-berita yang jurnalisme berkualitas gitu kan, harus dibantu. Langganannya murah kok, nggak semahal kalau langganan itu Netflix. Berapa? Ada yang bisa nebak nggak berapa? Berapa langganannya? 50.000 per bulan. 50.000 per bulan tuh kalau misalnya kalau pas tanggal kembar tuh bisa lebih murah lagi gitu kan. Ya. Ada lagi, lanjut dulu. Jadi misalnya tadi sudah dibaca beritanya, kemudian dilihat bahwa ini layak di-share buat saudara, teman, kerabat, ya monggo di-share gitu kan. Karena kita kan harus menyebarluaskan sesuatu hal yang baik, informasi yang baik itu. Tapi kalau misalnya itu nggak bagus ya, misalnya itu isinya pembunuhan, bunuh diri, ya saya minta jangan disebar ya. Kadang-kadang kan itu malah jadi copycat ya, orang-orang untuk meniru gitu kan. Lebih baik disimpan sendiri untuk masuk ke lemari pengetahuan kita masing-masing lah, bahwa ada pembunuhan karena ini, bunuh diri karena ini, dan sebagainya. Ya. Gitu. Kalau siapa ya? Kalau kita ngomong figur nih, kira-kira Mbak Putri akan berterima kasih dengan siapa nih? Siapa orang yang bisa membuat Mbak Putri bisa sampai titik ini? Satu orang saja. Ibu kali ya. Karena Ibu itu kan dosen ya, jadi terbiasa mendidik kami berdua itu dengan keras gitu. Ibu yang telaten juga ngajarin saya dan adik saya itu dari kecil gitu kan, dibanding bapak gitu kan, dia ngajarin hitung-hitungan gitu. Jadi ketika saya dulu nggak mudeng-mudeng matematika, ibu itu sampai jengkel gitu kan. Ini kenapa sih nggak mudeng-mudeng? Tapi saya kesal juga, ini kenapa cara ngajarnya kayak gini gitu kan. Terus ibu juga ngajarin bikin misalnya kalau apalan tuh ya nggak usah diapalin, tapi bikin kayak semacam jembatan keledai, tulisan kecil-kecil itu. Jadi ini jadi modal awal saya ketika mau lulus SD, itu saya bikin catatan kecil gitu, jadi modal, ini ya cara untuk menghafalkan gitu. Jadi itu yang saya pakai sampai sekarang. Saya nggak bisa baca terus tanpa coret-coret itu nggak bisa gitu. Jadi kalau baca ya kadang-kadang coret-coret, ini bikin mind map ya, kalau kerangka pikir gitu kan, ini arahnya begini gitu. Dan ibu ngajarin supaya juga jangan, kalau udah punya tujuan ya harus dilaksanakan, jangan putus asa gitu. Jangan terus tiba-tiba enggak lah, aku nggak sanggup gitu. Jadi itu yang sekarang saya pegang gitu kan. Jadi misalnya saya sudah menetapkan mau ke sini gitu, ya karena udah ditetapkan ya mau nggak mau, meskipun ini susah minggu dan sebagainya, ya harus sampai ujung gitu, sampai selesai gitu. Tuntas gitu ya. Sampai tuntas gitu. Sebelum kita tuntaskan obrolan ini, ada pesan mungkin buat teman-teman yang nonton nih, untuk lebih memperhatikan data, dan boleh tentang kota atau apapun versi Mbak Putri. Karena saya kerja di Kompas, dan saya sebagai wartawan kompas.id itu kita punya slogan jurnalisme berkualitas. Jadi teman-teman kalau bisa baca berita jurnalisme yang berkualitas gitu. Kalau misalnya sekarang berita itu kan sekarang nggak bisa gratisan ya, tetap harus subscribe, langganan. Ya teman-teman langganan subscribe. Kemudian itu bisa jadi informasi buat teman-teman, bukan hanya sekarang, tapi juga bisa untuk belakang-belakang, bahkan buat teman-teman mahasiswa itu juga bisa jadi bahan untuk bikin tugas, bikin skripsi gitu. Dan jangan lupa sebelum nanti share beritanya, kita baca dulu, jangan asal share berita meskipun judulnya kayaknya menarik gitu. Jangan berlomba-lomba, ini aku yang ngasih info pertama duluan gitu. Ya. Mbak Putri, karena waktu, kita harus selesaikan bincang-bincang ini. Tapi sebelum selesai, Mbak Putri biasanya bergelut sama data gitu ya.
Saya mau nge-challenge Mbak Putri. Kasih kata-kata hari ini dong. Eh, Biasa. eh, apa ya? Bicara jangan pakai rasa, tapi pakai data dong. Mantap. Eh, kita selesai, tapi sebelum itu saya akan foto Mbak Putri Oke. dan nanti fotonya akan saya pasang di Casa Roberto. Terima kasih Mbak Putri Oke, terima hadirannya. kasih semuanya.